Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terkenal kepala sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, jangan lupa cek deskripsi video. Kalian bisa beli baju Koko Alkoholi di situ, dan juga bisa kalian beli parfum Kamuni, parfum Sultan harga merakyat dari Indonesia yang harumnya selalu menemani gue selama gue di Mekah dan Madinah ini. Dan juga buat kalian yang pengen daftar umroh, ya sudah ada paket umroh, paket reguler, paket Titian Barokah 8 gratis 1. Cek deskripsi sekarang dan segera daftar. Oke, sekarang kita masuk ke konten. Masih seputaran PTPN 1 ya di Lampung, Regional 7. Nah, ini yang ada pondok pesantren yang dirusak, dihancurkan. Ini juga di situ ada perusakan Al-Quran. Nah, ini kitab suci agama Islam. Kalaupun andai kata nih ya, PTPN-nya itu benar nih, ya apalagi salah, benar aja salah, apalagi salahnya kan gitu. Andai kata eksekusinya itu benar, Al-Quran itu diamankan dulu. Itu penistaan. Kalau sampai Al-Quran seperti ini, bukti-buktinya ada nih, itu penistaan agama. Al-Quran itu kitab suci agama Islam. Nah, ini udah masuk ke ranah situ. Cara-caranya udah cara-cara orang non-agamis kayaknya. Agama lain nggak ada yang begini di Indonesia nih ya. Hah? Ada? Ini Islam nih, dirusak begini. Dirusak begini. Dan ini membuat pimpinan pondok pesantren angkat suara. Nah, kita dengarkan dulu ya, nih videonya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mohon izin, dengan siapa Pak? Dengan Muhammad Rafiuddin. Ini rame-rame ada apa Pak ya? Ini kami sedang mengecek bahwasannya ada berita pondok kami dibubar dengan secara arogansi oleh pihak PTPN 1 Regional 7. Ternyata begitu kami ngecek ke sini, inilah adanya, memang benar adanya berita dari masyarakat, memang pondok kami telah dibubarkan, sementara kami sedang tidak ada di rumah. Itu loh, cara-cara yang seperti itu. Taruhlah benar dah. Taruhlah yang dilakukan PTPN untuk menyita tanah itu benar. Tunggu orangnya datang, kitab-kitabnya bisa diambil, Al-Qurannya bisa diselamatkan. Kalau begini penistaan, kurang ajar. Ya. Ini nanti video fullnya gua taruh di belakang guys ya. Soalnya gua kalau ngereaksi kudu begini gitu. Ini orang pondoknya nggak ada, tiba-tiba pondoknya rata, Al-Quran berserakan begini. Aduh, kurang ajar. Ini penistaan. Kalau sampai Al-Quran begini, ini penistaan terhadap Islam. Ini bisa picu amarah umat Islam. Duh, lanjut. Dan pembubaran ini sama sekali tidak ada konfirmasi dari pihak PTPN 1 Regional 7. Menurut kami ini adalah perbuatan yang sangat-sangat arogan, melanggar kaedah sementara kita berada di dalam negara hukum. Dan ini sudah tidak sesuai dengan prosedur hukum.
Kalau memang ada eksekusi, seharusnya pihak pengadilan mengeluarkan surat eksekusi. Dan ini adalah pembongkaran yang brutal dan ilegal. Sementara kerugian yang kami alami di sini banyak pakaian santri yang bercecer, kitab Quran juga bercecer, sisanya pada hilang kemana. Kemudian dari mesin bor yang biasa dipergunakan untuk berwudu dan MCK yang lainnya bagi para santri juga hilang, tower-towernya juga hilang. Pendasi juga ini dibubar, yang mana pendasi ini nantinya akan dipergunakan oleh para santri sebagai tempat perkantoran. Nah, gitu direktoratnya lah di sini, santri. Bahkan jadi tempat kediaman pengurus nantinya. Kemudian salon-salon juga yang biasa dipakai untuk pengajian, lampu, kabel listrik yang begitu panjang juga hilang semua. Jadi kami dengan ini menuntut kepada pihak PTPN 1 Regional 7 untuk mempertanggungjawabkan perbuatan brutalnya. Ini sudah melanggar hukum karena ini di luar kaedah hukum yang seharusnya pihak pengadilan melayangkan surat resmi. Tapi ini tidak ada, jelas ini pembongkaran ilegal. Terima kasih. Mohon izin Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz, ini kan tempat belajar, mengajar, tempat jamaah dan santri untuk menimba ilmu agama. Menurut Pak Ustadz, apakah ini dapat dikategorikan menista agama atau bagaimana? Termasuk menurut saya menistakan agama. Yang lebih menyayat hati saya dan masyarakat, Quran itu bercecer di sana. Berceceran. Yang seharusnya Quran itu dimuliakan. Bagi kami umat Islam, kami sangat memuliakan namanya Al-Quran. Tapi nyatanya di sana berceceran Al-Quran itu berserakan. Ini sudah termasuk penistaan agama. Satu, merobohkan tempat pengkajian ilmu agama di sini. Yang keduanya, mereka menistakan Al-Quran. Harapan kedepannya apa Pak Ustadz? Harapan ke depan saya mohon kepada pemerintah untuk menanggapi keluhan kami yang ingin memiliki pondok pesantren, yang mana pondok ini dibangun bukan dari harta saya karena saya tidak memiliki apapun. Murni ini adalah dari masyarakat yang mana mereka menginginkan ada pondok pesantren di tempat ini untuk mengkaji ilmu agama supaya anak-anak mereka pun menjadi regenerasi yang beriman bertakwa. Maka mereka dengan uang dari hasil jerih payah keringat mereka sendiri dipisahkan sedikit-sedikit untuk membantu pembangunan pondok pesantren ini yang kemudian dibubarkan oleh pihak PTPN 7 secara brutal. Nah, ya ini yang paling menyakitkan hati itu adalah Al-Qur'annya itu. Ya, kalau masalah pondok pesantrennya itu ada izinnya atau enggak, itu silakan diurus. Tapi paling tidak kalian, ini bisa picu amarah. Al-Quran itu kita muliakan. Kita nggak boleh menyentuh Al-Quran dalam keadaan tidak berwudu. Jadi kita, wah ini ngawur. PTPN ngawur. Brutal ngawur. Ini penistaan kalau menurut gue. Kalau Al-Quran diginiin, nih, seperti foto-fotonya dan kesaksian Ustadz Rafiuddin ini penistaan agama. PTPN harus bertanggung jawab. Ini ngawur. Ini bisa picu amarah umat. Gak main-main. Al-Quran sampai digitukan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan ini akhirnya marah ini umat Islam. Bisa. Wajar. Wajib marah kalau gue. Al-Quran diginiin. Kita gak bisa ngelihat Al-Quran digituin. Wajib marah kita umat Islam. Yang punya iman wajib marah. Wajib marah. Allahu Akbar. Nah. Dan dengan adanya pembubaran pondok pesantren ini termasuk penistaan agama. Karena banyak Al-Quran kami yang diobrak-abrik, hancur. Ini pihak PTPN 1 Regional 7 sudah memicu isu SARA. Kalau tidak ditanggapi, maka umat Islam konsekuensinya akan turun semua. Catat itu baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah, wajib marah. Ini hukumnya wajib marah kalau ngelihat Al-Quran dinistakan begitu. Wajib. Jangankan orang lain. Gue punya istri, punya anak. Kalau nyentuh Al-Quran tanpa wudhu aja kita tegur. Istri anak tuh. Naruh Al-Quran sembarangan kita tegur. Ini dinistakan seperti ini cuma gara-gara PTPN. Kurang ajar.
Umat Islam wajib marah ini. Jangan didiamkan ini PTPN. Nggak boleh. Gua Babe Aldo pamit dulu. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek deskripsi guys. Ya, kalian bisa beli baju koko Al-Qodi di situ, beli parfum Kamuni di situ, dan daftar umroh di situ. Sudah ada paket umroh reguler, paket Dedian Barokah 8 gratis 1. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dengan siapa Pak? Dengan Muhammad Rafiuddin. Ini rame-rame ada apa Pak? Ini kami sedang mengecek bahwasannya ada berita pondok kami dibubar dengan secara arogansi oleh pihak PTPN 1 Regional 7. Ternyata begitu kami ngecek ke sini, inilah adanya, memang benar adanya berita dari masyarakat, memang pondok kami telah dibubarkan sementara kami sedang tidak ada di rumah. Dan pembubaran ini sama sekali tidak ada konfirmasi dari pihak PTPN 1 Regional 7. Menurut kami ini adalah perbuatan yang sangat-sangat arogan, melanggar kaedah sementara kita berada di dalam negara hukum, dan ini sudah tidak sesuai dengan prosedur hukum. Kalau memang ada eksekusi, seharusnya pihak pengadilan mengeluarkan surat eksekusi, dan ini adalah pembongkaran yang brutal dan ilegal. Sementara kerugian yang kami alami di sini banyak pakaian santri yang bercecer, kitab Quran juga bercecer, sisanya pada hilang kemana. Kemudian dari mesin bor yang biasa dipergunakan untuk berwudu dan MCK yang lainnya bagi para santri juga hilang, tower-towernya juga hilang. Pendasi juga ini dibubar, yang mana pendasi ini nantinya akan dipergunakan oleh para santri sebagai tempat perkantoran. Nah, itu direktoratnya lah di sini santri, bahkan jadi tempat kediaman pengurus nantinya. Kemudian salon-salon juga yang biasa dipakai untuk pengajian, lampu, kabel listrik yang begitu panjang juga hilang semua. Jadi kami dengan ini menuntut kepada pihak PTPN 1 Regional 7 untuk mempertanggungjawabkan perbuatan brutalnya. Ini sudah melanggar hukum, karena ini di luar kaedah hukum yang seharusnya pihak pengadilan melayangkan surat resmi. Tapi ini tidak ada, jelas ini pembongkaran ilegal. Terima kasih. Mohon izin Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz, ini kan tempat belajar, mengajar, tempat jamaah dan santri untuk menimba ilmu agama. Ya. Menurut Pak Ustadz, apakah ini dapat dikategorikan menista agama atau bagaimana? Termasuk menurut saya menistakan agama. Yang lebih menyayat hati saya dan masyarakat, Quran itu bercecer di sana. Berceceran, yang seharusnya Quran itu dimuliakan. Bagi kami umat Islam, kami sangat memuliakan namanya Al-Quran, tapi nyatanya di sana berceceran Al-Quran itu berserakan. Ini sudah termasuk penistaan agama. Satu, merobohkan tempat pengkajian ilmu agama di sini. Yang keduanya, mereka menistakan Al-Quran. Harapan kedepannya apa Pak Ustadz? Harapan ke depan saya mohon kepada pemerintah untuk menanggapi keluhan kami yang ingin memiliki pondok pesantren, yang mana pondok ini dibangun bukan dari harta saya karena saya tidak memiliki apapun. Murni ini adalah dari masyarakat yang mana mereka menginginkan adanya pondok pesantren berdiri tempat ini untuk mengkaji ilmu agama supaya anak-anak mereka pun menjadi regenerasi yang beriman bertakwa. Maka mereka dengan uang dari hasil jerih payah keringat mereka sendiri dipisahkan sedikit-sedikit untuk membantu pembangunan pondok pesantren ini, yang kemudian dibubarkan oleh pihak PTPN 7 secara brutal. Dan dengan adanya pembubaran pondok pesantren ini termasuk penistaan agama, karena banyak Al-Quran kami yang diobrak-abrik, hancur. Ini pihak PTPN 1 Regional 7 sudah memicu isu SARA. Kalau tidak ditanggapi, maka umat Islam konsekuensinya akan turun semua. Catat itu baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Qodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Al-Qodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Al-Qodi sekarang juga.